Selamat datang kembali, kita langsung aja ya. Kali ini kita coba bongkar satu kata yang rasanya ada di mana-mana, apalagi kalau soal kerjaan, produktivitas. Mhm. Tapi apa sih makna sebenarnya? Materi Anda kali ini kan fokusnya di bab satu dari sebuah buku yang katanya mengupas rahasia orang produktif. Nah, bab ini mempertanyakan definisi dasar produktivitas itu sendiri. Betul sekali. Soalnya sering banget kalau dengar kata produktif, bayangannya langsung ke sosok yang super efisien. Mungkin mirip robot atau ya maaf nih kayak ayam petelur di pabrik. Kerja cepat, tugas selesai, tapi ya gitu-gitu aja. Iya kayak tanpa sentuhan personal gitu kan. Apa iya sesempit itu? Nah, misi kita nih dalam penelusuran kali ini, kita mau coba bongkar mitos itu dan cari tahu apa sih inti produktivitas yang relevan buat Anda. Gambaran ayam petelur itu emang cukup mengakar ya. Tapi penulis buku ini tuh langsung di awal bilang kalau produktivitas sejati itu jauh lebih dalam dari sekedar menyelesaikan banyak hal atau ya efisiensi doang. Ini bukan kebetulan katanya, tapi kayak kata Paul J. Meyer, ini soal komitmen pada keunggulan, perencanaan cerdas, sama upaya terfokus, gitu. Oh, jadi ada niat dan strateginya ya? Iya, atau kalau ngutip Peter F. Drucker, pekerjaan itu kan proses, dan setiap proses perlu dikendalikan. Jadi ada unsur kesengajaan dan ya strategi tadi. Oke. Jadi bukan cuma soal berapa banyak atau seberapa cepat kita kerja. Buku Anda ini menyoroti kontras yang menarik banget sih. Katanya banyak orang ngerasa kreatif, tapi kok ya nggak produktif gitu. Mereka nunggu mood atau inspirasi, seringnya datang terus pergi gitu aja sebelum ada yang benar-benar selesai. Nah, itu dia. Jadi ingat kutipan Stephen King, amatir duduk nunggu inspirasi, kita semua bangun dan kerja. Persis. Dan King itu bukan satu-satunya loh. Penulisnya ini menyoroti gimana banyak tokoh sukses kayak yang dicatat Oliver Berkman soal para penulis terkenal gitu. Mereka malah ngandelin rutinitas jadwal mulai yang pasti, jumlah jam kerja, bukannya nunggu ilham datang. Nah, konsistensi inilah yang jadi jembatan penting kedua pilar produktivitas sejati yang dibahas di bab satu ini, kreativitas dan efisiensi. Tunggu. Ini bagian yang bikin saya agak berhenti mikir nih. Jadi rumusnya itu produktivitas sama dengan kreativitas kali efisiensi. Pakai tanda kali ya, bukan tambah. Iya, kali. Wah, ini implikasinya gede banget dong kan? Kalau salah satunya nol, ya hasilnya nol. Bener gitu? Hah, bener banget. Ide paling brilian pun, misalnya kreativitasnya tinggi banget. Tapi kalau nggak pernah dieksekusi, efisiensinya nol, ya produktivitasnya tetap nol. Betul. Sebaliknya, seefisien apapun kita kerja, kalau nggak ada ide baru, kreativitasnya nol, kita ya cuma jadi mesin penguang aja dong. Dan perkalian ini krusial banget Anda tahu. Ini ngubah cara pandang kita dari sekedar sibuk doang, jadi efektif sekaligus inovatif. Kreativitas tanpa eksekusi itu ya cuma mimpi di siang bolong. Tapi efisiensi tanpa gagasan segar, itu ya cuma rutinitas mekanis aja. Keduanya harus gandengan. Harus seimbang ya berarti. Iya. Materi Anda juga ngutip Tao Te Ching kan? Hadapi yang sulit selagi masih muda. Selesaikan tugas besar melalui serangkaian tindakan kecil. Ini kan nekenin aspek eksekusi yang konsisten dan metodis, itu efisiensinya. Untuk mewujudkan gagasan, kreativitasnya. Ini juga berarti ini bukan melulu soal bakat dari lahir gitu ya. Kayaknya tadi ada kutipan dari Luan Brizendine yang bilang kalau gagasan bahwa latihan tekun dan disengaja itu bisa ngubah kemampuan kita. Iya, itu sering dikesampingkan. Nah, sering dikesampingkan demi mitos bakat bawaan. Jadi produktivitas kombinasi kreativitas sama efisiensi ini sebetulnya keterampilan yang bisa Anda asah dong. Betul sekali. Sikapnya jadi berubah ya. Oke, ada ide atau metode ini nih, gimana caranya saya bisa pakai ini? Gitu kali ya? Analogi belajar nyetir atau baca itu pas banget di sini menurut saya. Awalnya mungkin terasa kaku, butuh usaha sadar banget, tapi begitu dikuasai kan jadi otomatis dan membuka banyak kemudahan dalam hidup. Intinya sih, ini bukan soal kerja membabi buta lebih keras, tapi lebih ke kerja lebih cerdas. Artinya, ya membangun sistem dan kebiasaan, itu efisiensinya, buat secara konsisten mewujudkan ide-ide bernilai, nah itu kreativitasnya. Jadi ada sistemnya ya? Kuncinya di tindakan yang terarah dan waktu yang, ya, difokuskan. Jadi kalau kita tarik benengah nih dari bab satu ini, buat Anda semua, produktivitas sejati itu ternyata bukan sekedar sibuk atau efisien tanpa arah.
bukan cuma jadi ayam petelok tadi. Ini adalah perkawinan kuat antara kreativitas menghasilkan ide yang berharga dan efisiensi mewujudkannya dengan baik lewat proses dan konsistensi. Iya, keduanya saling menguatkan. Satu tanpa yang lain, hasilnya nggak optimal, bahkan bisa nol ya. Ingat tanda kali tadi. Nah, sebagai penutup nih, coba kita sama-sama refleksi sejenak, khusus buat Anda. Berdasarkan diskusi kita barusan, dari dua sisi persamaan tadi, kreativitas dan efisiensi, kira-kira sisi mana ya yang saat ini rasanya perlu dapat perhatian lebih dalam pendekatan Anda? Apakah Anda ngerasa perlu lebih fokus memunculkan ide-ide baru yang bernilai? Atau mungkin tantangannya lebih ke membangun sistem, disiplin, dan konsistensi untuk membawa ide-ide itu jadi kenyataan? Coba direnungkan deh.